hati adalah salah satu buah roh. Tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi bagi orang lain. Harta, waktu, talenta yang kita punya bukanlah milik kita. Itu semua adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita. Berbagilah, karena rasa aman kita tidak terletak kepada berapa banyak yang kita miliki, tetapi kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat. Makin bijak hidup seseorang, makin banyak dia memberi. Makin banyak pula yang dia miliki, antara lain kepuasan hidup yang tidak dapat dibayar oleh harta sebanyak apapun. Hidup berbagi dengan orang lain adalah tindakan iman. Iman kepada Allah yang penuh kemurahan hati. Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita pun harus hidup dalam kemurahan hati. Adalah lebih baik memberi daripada menerima.
shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Salam Bapak Ibu semua, kita akan masuk pada minggu yang terakhir, minggu yang keempat tanggal 28 November 2021. Dan kita juga akan mengakhiri tema khotbah hidup dalam kemurahan hati. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan subtema dampak dari hidup dalam kemurahan hati. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang penuh dengan kemurahan hati, yang mengajarkan kami hidup dalam kemurahan hati. Hamba berdoa sebagaimana firman Tuhan ini sudah menjadi berkat untuk hamba. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu, saya teringat kisah Rick Pitera, seorang ahli anestesi di rumah sakit Santa Barbara Barnabas Medical Center di Livingston, New Jersey. 5 tahun lalu dia mengalami serangan jantung yang mengakibatkan beberapa organ tubuhnya tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga dia harus melewati physical therapy. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan seorang ahli physical therapy yang bernama Danny Redis. Keduanya bekerja sama dalam masa-masa yang sulit, sehingga pada akhirnya Rick Pitera boleh melihat bagaimana dia bisa berjalan lagi seperti biasa, beraktivitas lagi seperti biasa, dan dia katakan bahwa Danny benar-benar berjasa dalam hidup dia. Danny membantu dia mendapatkan hidupnya kembali dan dia berhutang nyawa kepada Danny. Maret 2020 tahun lalu, Danny adalah salah satu pasien COVID di rumah sakit yang sama. Bapak Ibu, Rick Pitera melakukan satu hal yang dia lakukan untuk membalas kemurahan hati Danny Redis yang sudah menolong dia dalam 5 tahun lalu, dengan hadir di situ memberikan support bagi dia ketika dia harus 6 hari berada dalam pemakaian ventilator. Sampai dia sembuh dan keluar dari rumah sakit tanggal 17 April tahun 2020 tahun lalu. Waktu mereka ditanya, mereka berdua sama-sama mengatakan bahwa kisah mereka berbagi kemurahan hati dalam hal menolong ini kiranya punya dampak bagi dunia. Menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, percuma kita hidup dalam kemurahan hati kalau kita tidak punya goal bahwa apa yang kita lakukan ini akan berdampak positif bagi dunia, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemurahan hati keluar karena hasil ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan hidup kita, membawa kita dari kegelapan kepada terang, membawa kita dari kebinasaan kekal kepada kehidupan kekal. Seperti yang ditulis dalam Matius 5 ayat 3. Kita semua berhutang budi kepada Tuhan. Ketika kita masih miskin secara rohani, Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kelimpahan keselamatan kekal bagi kita.
Karena itu Bapak Ibu, ketika seseorang sudah mengalami perubahan dari Tuhan, pembaharuan, kelahiran baru dari Tuhan, kemurahan hati itu akan hadir, muncul dalam hati kita dan harus kita kembangkan dalam hidup kita supaya itu terus menjadi satu habit dalam hidup kita. Saya ingat kisah Sakeus, ketika Sakeus diselamatkan oleh Tuhan, itu yang dia lakukan pertama kali. Dia katakan, Tuhan, aku akan memberikan hartaku kepada orang miskin. Bahkan aku akan membayar 4 kali lipat kepada orang yang aku rugikan pada waktu aku belum mengenal Tuhan. Seharusnya seperti itulah ketika kita mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya sudah lahir baru, harus lahir kemurahan hati dalam hidup kita, dalam segala hal. Saya nggak bicara hanya soal harta, soal uang, tapi soal skill, talenta, waktu kita, perkataan kita, pengampunan, dan berbagai hal lainnya. Sehingga Bapak Ibu, saya ingin kita belajar hari ini tentang bagian yang terakhir, dampak kemurahan hati. Ketika orang bicara soal dampak, orang berpikir tentang hal yang besar. Tapi tidak Bapak Ibu, kita bicara hari ini tidak bicara soal hal yang besar dan muluk-muluk, tapi kita bicara bagaimana dampak orang lain terhadap hidup kita ketika kita bermurah hati. Kita sebelumnya sudah didampaki oleh orang lain lebih dahulu. Saya kasih contoh hidup saya. Hidup saya berdampak oleh orang tua saya yang hidup dalam iman, hidup dalam kemurahan hati. Sehingga saya belajar untuk melakukan kemurahan hati berdasarkan apa yang saya alami sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu, kemurahan hati ini sesuatu yang harus dijalankan terus. Rantai yang harus dijalin terus dan tidak boleh terputus. Itulah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-46 yang kita baca tadi. Konteks Kisah Para Rasul 2 ini adalah setelah kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan mandat untuk para murid agar mereka meneruskan berita Injil, meneruskan berita kemurahan hati kepada semua orang. Dan jemaat mula-mula ini meresponinya dengan cara yang luar biasa. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan diberikan untuk menolong mereka melakukan kemurahan hati sehingga hidup mereka berdampak bagi orang lain. Sehingga ada 3 hal yang saya ingin kita lihat hari ini dari dampak kemurahan hati. Yang pertama adalah gelombang kemurahan hati tidak boleh berhenti. Bapak Ibu, ketika para murid merasakan kemurahan hati Tuhan, mereka mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup, mereka menerima keselamatan kekal, mereka meneruskan gelombang kemurahan hati itu kepada siapa? Kepada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang bertobat ketika Petrus menyampaikan khotbahnya yang pertama. Ada 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Dan dari jemaat mula-mula ini mereka meneruskan gelombang kemurahan hati ini kepada orang-orang di dalam jemaat mula-mula yang kita baca tadi. Mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua jemaat sesuai dengan keperluan masing-masing. Tidak sampai situ Bapak Ibu. Gelombang itu terus mengalir ke Yerusalem, ke kota Yerusalem tempat mereka berada. Dari Yerusalem, gelombang itu terus mengalir sampai ke Yudea. Sampai ke Samaria, daerah yang lebih jauh lagi yang belum mengenal Tuhan. Sampai ke seluruh dunia, termasuk kepada kita orang Indonesia. Bapak Ibu, kita bisa mendengar Injil karena gelombang ini datang terus-menerus dan tidak berhenti. Karena itu dalam 2 Korintus 8 ayat 7 Rasul Paulus katakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, bermurah hati, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini, dalam kemurahan hati ini. Bapak Ibu, kemurahan hati itu membawa inspirasi bagi kemurahan hati lainnya. Karena apa? Karena kemurahan hati itu sesuatu yang berjangkit, yang menular. Sehingga ketika kita komit untuk melakukan kemurahan hati, percayalah bahwa kemurahan hati itu akan merambat dan gelombangnya akan terus mengalir selama kita meneruskannya. Saya ingat kisah Emily Buck dan Billy Lewis. Mereka harus mengubah rencana pernikahan mereka yang dilakukan tahun lalu ketika Amerika masih lockdown. Waktu mereka tinggal di Chicago.
Mereka sudah bayar semua hal untuk pernikahan mereka. Yang lain mereka bisa cancel, tapi yang tidak bisa mereka cancel adalah catering makanan mereka seharga 5.000 US dollar. Sehingga mereka kemudian mengambil keputusan bersepakat bersama-sama untuk membelanjakan uang ini, tetap catering dilakukan untuk malam Thanksgiving yang diadakan bagi sekumpulan orang yang berada dalam rehabilitasi di rumah sakit mental illness. Mereka bawa ke situ turkey, semua paket Thanksgiving, green bean casserole, mashed potato dan sebagainya, sehingga 200 orang penderita penyakit mental ini bisa menikmati malam Thanksgiving mereka dengan pengucapan syukur. Karena apa? Ada pasangan suami istri yang melakukan kemurahan hati. Sehingga mereka waktu ditanya mereka katakan, kami mau melakukan ini karena kami berharap keluarga kami memulai sesuatu yang positif. Dan kami berharap bahwa orang-orang yang melihat dan menerima kemurahan hati ini dapat meneruskan gelombang kemurahan hati ini kepada orang lain. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya gelombang kemurahan hati ini tetap dapat mengalir dan berdampak bagi hidup orang lain? Inilah yang kedua. Bagi saya tidak ada cara lain supaya gelombang ini tidak berhenti dan berdampak bagi orang lain. Hanya satu caranya. Apa itu? Itulah dengan jalan menceritakan kisah kemurahan hati kepada semua orang. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam ulangan, dalam Mazmur untuk mengajarkan sesuatu hal, firman Tuhan, hukum Taurat, kebaikan secara berulang-ulang, bukan tanpa tujuan. Tuhan tahu bahwa manusia suka lupa, sehingga dengan kita menceritakan kisah itu, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan melalui orang lain, pertolongan Tuhan melalui orang lain, itu akan menjadi satu pelajaran yang hidup. Gelombang itu tidak akan berhenti ketika kisah itu diteruskan dari orang ke orang. Dalam Mazmur 78 ayat 3, 4, dan 7 dikatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan. Bapak Ibu lihat, tidak sembunyikan berita ini, cerita ini kepada anak-anak mereka. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Bapak Ibu, manusia suka lupa, tapi ketika kita menceritakan berulang-ulang, maka itu akan stuck dalam pikiran kita. Bapak Ibu mungkin tidak ingat khotbah saya 2 minggu lalu atau 1 bulan lalu. Doktrin apa yang ada di sana. Tapi Bapak Ibu pasti ingat kisah yang saya sampaikan. Sehingga ini sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan, bagaimana kita menceritakan ini karena sifat manusia tadi adalah yang pelupa. Sehingga problemnya di sini, mengapa orang tidak mau bercerita tentang kemurahan hati Tuhan atau kemurahan hati orang lain yang Tuhan pakai untuk menolong kita? Mengapa? Seringkali kita tidak mau melakukannya bukan karena kita tidak bersyukur atau karena kemurahan hati Tuhan itu kurang berdampak dalam hidup kita, bukan. Tapi seringkali kita takut dianggap sombong. Kita takut dianggap berbangga diri dan ini adalah sebuah dosa. Betul Bapak Ibu, memang tipis batasan antara kesombongan ketika kita bercerita sesuatu dengan motivasi yang murni. Karena itu memang kita perlu meminta kepada Tuhan, Tuhan murnikan motivasi saya ketika saya menceritakan kemurahan hati Allah yang disalurkan melalui si A, si B, si C, dan sebagainya. Kita perlu meminta Tuhan untuk memurnikan motivasi kita sehingga motivasi kita adalah supaya gelombang kemurahan hati itu diteruskan dan terutama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, Tuhan Yesus bermaksud untuk supaya tiap orang ketika melakukan perbuatan baik, melakukan pertolongan, melakukan kemurahan hati, supaya ini dilihat orang bukan untuk supaya kita dipuji, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga memang kita harus meneruskan gelombang kemurahan hati ini dengan bercerita. Kita harus melakukan kemurahan hati ini dengan menyampaikan kemurahan hati ini terus-menerus kepada orang lain, dan dengan cara bercerita ini kita menginspirasi orang lain untuk tidak hidup dalam keegoisan. Dengan bercerita kita membiarkan gelombang ini terus mengalir dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya baca satu kisah tentang seorang anggota dari Good Shepherd Community Church. Dia keluar dari tempat kerjanya, dari tempat praktek dokternya yang sangat menguntungkan dia secara finansial, dan mendirikan sebuah klinik yang disebut Klinik Kabar Baik, Good News Clinic, di salah satu daerah termiskin di komunitas mereka. Dia kemudian didukung oleh gerejanya, didukung oleh gereja-gereja lain, didukung oleh para nurse, para dokter, psikolog yang punya beban yang sama. Mereka secara volunteer menolong orang-orang yang sakit secara mental, sakit secara fisik. Mereka menolong orang-orang yang tidak mampu untuk membayar insurans kesehatan dengan melakukan pelayanan gratis, pengobatan secara fisik, counseling untuk mereka yang sedang bermasalah. Mereka melakukan pengobatan untuk para veteran yang baru pulang dari tempat perang dan mengalami luka secara fisik atau secara mental, harus ditolong, di counseling. Mereka menolong orang-orang yang mengalami problem dengan drugs, di counseling dan ditolong, dilepaskan sehingga mereka bisa bebas kembali. Mereka juga menolong orang-orang yang homeless, yang tidak punya rumah, untuk mendapatkan pekerjaan kembali dan mendapatkan hidup mereka kembali. Bapak Ibu, menarik, satu dari sekian prinsip pelayanan mereka adalah prinsip pelayanan mereka katakan ceritakan kepada siapapun. Bukan untuk membanggakan diri atau mencari nama, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan makin banyak orang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan ini dan berdampak bagi lingkungan mereka. Jadi Bapak Ibu, memang ketika kita melakukan, menceritakan kemurahan hati, kita harus selalu mengecek motivasi kita. Ketika kita tahu bahwa motivasi kita adalah melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, teruskan gelombang itu. Teruslah bercerita supaya orang lain terinspirasi dengan kisah kita dan melakukan hal yang sama. Karena sekali lagi, kemurahan hati adalah hal yang menular dan berjangkit. Yang ketiga, yang terakhir, jadikanlah kemurahan hati itu sebagai legacy. Bapak Ibu, jika kita memilih untuk berkomitmen hidup dalam kemurahan hati, maka kita akan menciptakan gelombang kemurahan hati itu sebagai legasi dari generasi ke generasi. Bagaimana kita hidup dalam kemurahan hati itu diwariskan dari generasi ke generasi. Legasi itulah legasi, dan dampak kemurahan hati ini saya percaya tidak hanya terjadi kepada orang yang memberi, tapi kepada orang yang menerima dan kepada orang yang mendengarkannya, kepada lingkungannya, dan itu akan terus mengalir ke komuniti lain di dunia ini. Hidup kita dalam dunia ini terbatas, Bapak Ibu. Alkitab katakan kalau 70-80 tahun. Kalau dalam masa 70-80 tahun ini masa yang sempit, kita tidak hidup dalam kemurahan hati, maka kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Dalam waktu yang singkat ini, kemurahan hati tidak memandang seberapa tua atau seberapa muda kamu, tapi apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi legasi dari generasi ke generasi untuk anak kita, cucu kita, orang-orang sekeliling kita pada masa yang akan datang. Sehingga pertanyaan untuk kita, apa yang sudah kita buat selama masa kita hidup? Saya nggak tahu berapa tahun Tuhan sudah percayakan Bapak Ibu untuk hidup sampai sekarang. Apa yang sudah Bapak Ibu buat? Sudahkah hidup Bapak Ibu berdampak karena melakukan kemurahan hati, hidup dalam kemurahan hati? Sudahkah Bapak Ibu memberikan waktu, tenaga, harta, memberikan talenta untuk melayani Tuhan dan sesama, memberikan skill kita, apa saja, perhatian kita, telinga kita, pengampunan kita, apa saja yang Tuhan berikan
untuk disalurkan dalam kemurahan hati. Yang penting jangan menunda, jangan ditahan. Mulailah dari hal kecil. Bapak Ibu ingat khotbah saya 2 minggu lalu. Mulai dari hal kecil, maka Tuhan akan melipat gandakan kemurahan hati kita itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya menutup khotbah saya hari ini dengan kisah tentang Sarah Kate Gillingham dan Dave Kane. Mereka termasuk dari 33.000 orang pelari maraton di New York City beberapa bulan lalu. Mereka mengisahkan kisah yang sangat menarik. Satu kali Kane ini didiagnosa 4 tahun lalu bahwa dia terkena kanker di hati, di levernya. Kemudian dia menuliskan di Facebook dia bahwa dia membutuhkan transplant hati. Waktu Sarah membaca ini, Sarah kemudian mengambil keputusan. Dia katakan, Tuhan menggerakkan saya, memberikan calling dalam hati saya untuk memberikan lever saya, hati saya untuk ditransplant bagi Kane. Sehingga dia melalui prosedur untuk pemeriksaan dan sebagainya, dan dia memberikan 60% dari hati dia, dari lever dia kepada Kane. Ketika mereka berdua diwawancara, di interview, kenapa mereka mau melakukan itu, keduanya mengatakan hal yang sama. Secara khusus Sarah yang kemudian menjadi coach khusus untuk orang-orang yang mau mendonor organ tubuhnya untuk menolong orang lain. Sarah katakan, saya pikir bahwa apa yang saya lakukan ini, saya ingin untuk menjadi dampak bagi orang lain. Saya ingin orang lain meneruskan gelombang kemurahan hati ini kepada orang lain yang membutuhkan. Saya ingin supaya mereka bercerita tentang hal ini dan menjadikan ini legasi dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, itulah hidup kekristenan, hidup dalam kemurahan hati. Ketika kita memberi dan hidup dalam kemurahan hati, kita sendiri akan mendapatkan kemurahan hati itu. Jadi jadikan legasi kemurahan hati itu dari keturunan ke keturunan, maka kita akan melihat dampaknya bagi hidup kita, lingkungan kita, bagi dunia ini, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terbatas dalam melakukan kebenaran firman Tuhan ini, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami tidak terbatas untuk menolong kami, memotivasi kami, mengencourage kami terus-menerus untuk meneruskan dampak gelombang kemurahan hati ini kepada semua orang, menceritakannya, bahkan menjadikannya legacy dari generasi ke generasi. Tolong kami untuk tidak berhenti sampai di sini. Tolong kami tidak untuk mengatakan saya pensiun dari kemurahan hati, tapi kami melakukannya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, dan mendapati kami setia untuk melakukan dan hidup dalam kemurahan hati. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan selamat ulang tahun untuk Pak Zack Lim tanggal 25 November. Tuhan kiranya memberkati Pak Zack Lim dengan kesehatan, dengan umur panjang, dan dengan sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa berkat. Tundukkanlah kepalamu dan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.